Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Merauke Flex G. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Merauke Flex G ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Merauke Flex G, pupuk NPK ya sobat ya. Ini ada kandungan NPK-nya adalah 8, 9, dan juga 39. Jadi maksud dari angka-angka ini adalah kandungan dari NPK-nya yaitu nitrogen 8%, kemudian ada fosfatnya 9%, dan juga ada kaliumnya 39%. Dan juga dilengkapi dengan 3% magnesium oksida plus Te atau trace element. Nanti akan kita coba bahas sobat ya, di baliknya ini ada keterangan lebih lengkapnya lagi. Nah, ini adalah pupuk makro majemuk ya sobat ya, bisa digunakan juga sebagai nutrisi hidroponik, sebagai AB mix. Nah, kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan kandungannya lebih lengkapnya lagi sobat ya. Jadi yang pertama itu ada nitrat nitrogen sebanyak 8%, kemudian ada fosfatnya 9%, ada kalium oksidanya di sini 39%, kemudian ada magnesium oksidanya di sini 3%, ada sulfurnya 4%, kemudian ada boronnya 0,029%, kemudian ada tembaganya di sini itu 0,006%, selanjutnya ada besinya 0,150%, kemudian ada mangannya di sini 0,050%, kemudian ada zinc 0,032%, kemudian ada molybdenumnya di sini 0,005%. Kemudian di sini ada EC-nya pada larutan 1 gram per liter sebanyak 1,6 milisiemens per centimeter. Jadi untuk EC di sini itu adalah singkatan sobat ya, singkatan dari electrical conductivity. Selanjutnya untuk pH larutan di sini di 10 gram per liter air itu sekitar 3,8 sampai 4,8. Nah, jadi untuk pupuk Merauke Flex G ini pupuk yang lumayan lengkap ya sobat ya untuk kandungannya itu. Di sini ada unsur makro majemuknya itu ada NPK, kemudian ada trace elemennya juga di sini. Jadi trace elemen itu adalah unsur hara mikro. Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya kandungannya di sini kecil-kecil sobat ya, atau sedikit-sedikit tuh. Cuma 0,0 aja untuk persentasenya itu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada kandungan unsur makronya di sini ada nitrogen. Jadi fungsi utamanya itu untuk membantu pertumbuhan daun dan juga batang, membentuk klorofil agar daun hijau, kemudian membantu proses fotosintesis. Nah, jadi karena kandungannya di sini itu rendah sebanyak 8%, jadi pupuk ini itu tidak terlalu memacu pertumbuhan daun ya sobat ya. Kemudian selanjutnya ada fosfat, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar, membantu pembentukan bunga, membantu pembentukan buah dan juga biji, mempercepat masakan buah, membantu transfer energi dalam tanaman. Selanjutnya ada kalium, ini adalah kandungan yang paling tinggi sobatnya atau yang paling dominan sebanyak 39%. Jadi untuk fungsinya itu untuk membesarkan buah, membuat buah jadi lebih padat dan juga berisi, membuat buah menjadi lebih manis, membantu pewarnaan buah, mengurangi kerontokan bunga dan buah, menguatkan batang, dan juga membantu ketahanan terhadap penyakit dan juga cuaca. Dan kalium juga mengatur buka tutup stomata sehingga efisiensi air lebih baik. Nah, karena kandungannya di sini sangat tinggi, jadi pupuk ini sangat cocok untuk fase buah, pembesaran umbi, dan juga pengisian biji. Selanjutnya di sini ada magnesium oksida sebanyak 3%. Jadi magnesium ini adalah inti dari klorofil. Fungsinya itu untuk membantu daun tetap hijau, memaksimalkan fotosintesis, membantu pembentukan gula, dan juga membantu distribusi energi dalam tanaman. Selanjutnya ada sulfur atau belerangnya sobat ini. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan protein, membantu pembentukan enzim, membantu aroma dan rasa tanaman tertentu, kemudian membantu warna hijau daun. Nah, pada tanaman bawang atau cabai, sulfur ini membantu kualitas rasa dan juga aroma. Kemudian yang selanjutnya ada unsur hara mikro, yaitu ada boron yang pertama. Fungsinya itu untuk membantu pembungaan, membantu penyerbukan, mengurangi kerontokan bunga, dan juga membantu pembentukan buah. Selanjutnya ada Cu atau tembaga. Fungsinya itu untuk membantu metabolisme tanaman, membantu pembentukan enzim, membantu ketahanan terhadap penyakit. Selanjutnya ada besi atau Fe. Di sini fungsinya untuk membantu pembentukan klorofil, membantu fotosintesis, dan juga membantu pertumbuhan pucuk. Nah, karena di sini besinya itu DTPA dan juga EDDHA, jadi artinya itu besi lebih stabil dan mudah diserap. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mangan, fungsinya itu untuk membantu fotosintesis, membantu kerja enzim, dan juga membantu pembentukan klorofil. Selanjutnya ada zinc, fungsinya itu untuk membantu pembentukan hormon pertumbuhan, membantu pertumbuhan tunas, dan juga membantu pembentukan bunga. Kemudian yang selanjutnya itu ada molybdenum, fungsinya ini untuk membantu proses perubahan nitrogen menjadi protein, kemudian membantu efisiensi penggunaan nitrogen. Nah, walaupun dibutuhkan sedikit sekali, molybdenum ini sangat penting untuk metabolisme nitrogen.
Nah, jadi kesimpulan dari karakter formula ini, karakter utama dari Merauke Flex G itu kalium yang sangat tinggi, kemudian rendah nitrogen, dan juga lengkap unsur hara mikro. Artinya pupuk ini itu diformulasikan untuk pembungaan, pembentukan buah, pembesaran buah, dan peningkatan kualitas hasil panen. Jadi fokus utamanya itu bukan untuk fase vegetatif sobat ya, atau bukan untuk fase pertumbuhan. Jadi lebih cocok untuk fase generatif atau fase pembuahan. Namanya juga Merauke Flex G sobat ya. Jadi maksud G di sini itu adalah generatif atau fase generatif. Nah, kemudian di websitenya ini juga ada keterangan manfaatnya sobat ya. Jadi manfaatnya itu tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang, hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah atau umbi. Kemudian meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran dan daya simpan buah atau umbi. Kemudian Merauke Flex G ini bila dikombinasikan dengan Merauke Kalnit atau kalium nitrat dan juga Merauke Mag S atau magnesium sulfat akan menjadi perpaduan yang baik untuk meracik AB mix di beberapa jenis tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik. Nah, jadi untuk Merauke Flex G ini jika digabungkan dengan magnesium sulfat dalam timbangan dan rasio tertentu, dapat digunakan sebagai stok B pada nutrisi hidroponik AB mix. Sedangkan untuk stok A-nya itu cukup menggunakan pupuk kalsium nitrat yang tentunya dengan perhitungan dan timbangan tertentu. Nah, jadi pupuk ini itu termasuk pupuk makro majemuk yang sangat populer untuk fase generatif seperti pembungaan, pembuahan, dan juga pembesaran buah, terutama pada sistem hidroponik maupun tanaman budidaya biasa. Nah, kemudian di sini ada keterangan keuntungan menggunakan pupuk Merauke Flex G ini sobat ya. Jadi pupuk Merauke Flex G ini adalah pupuk NPK dan mikro lengkap, berbentuk tepung, yang berkualitas tinggi, dengan standar kualitas untuk hidroponik, sangat mudah larut dalam air, dan mudah diserap oleh tanaman. Cara menggunakan pupuk ini dengan menyemprotkan ke daun, dikocorkan ke tanah, atau dipakai di sistem hidroponik. Untuk mengatasi masalah kekurangan NPK, magnesium, sulfur, boron, Cu, Fe, mangan, zinc, dan juga molybdenum sebagai faktor pembatas pada tanaman dalam meningkatkan hasil dan kualitas produksi pada tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan, dan tanaman pangan. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya. Jadi 1-5 gram per liter air disemprotkan ke daun yang disesuaikan dengan jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, 500-1.500 gram untuk 1.000 liter air larutan di sistem hidroponik yang disesuaikan dengan jenis dan juga fase pertumbuhan tanaman. Dan ini dari PT Merauke Tetap Jaya sobat ya. Untuk negara pembuatnya itu dari Cina ini. Kemudian untuk Merauke Flex G ini cocok untuk tanaman apa? Jadi ini itu bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman sobat ya. Seperti tanaman sayuran, cabai, tomat, melon, semangka, dan juga yang lainnya. Bisa juga untuk tanaman hidroponik dan juga tanaman buah tahunan lainnya. Kemudian untuk harga dari pupuk Merauke Flex G ini yang kemasan 1 kg sobat ya, ini kemasan pabrik. Untuk harganya itu sekitar 60-70 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskonnya juga sobat ya. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk Merauke Flex G ini. Jadi itu berbentuk serbuk ya sobat ya, berwarna putih seperti ini. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Kalau dilarutkan seperti ini nih, kentalnya seperti ini sobat ya, berwarna kecoklatan kalau dosisnya itu banyak seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Merauke Flex G ini. Kita coba dengan cara disemprot, tadi itu dosisnya sekitar 1-5 gram per liter air. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 2 gram per liter air atau sekitar 30 gram untuk 15 liter air ini. Ini yang tadi kita tuang aja sobat ya. Kemudian bisa kita aduk sampai rata. Dan ini juga bisa dicampur dengan fungisida sobat ya, bisa juga dengan insektisida, bisa juga dengan pupuk lain. Yang penting itu jangan yang bersifat alkalis atau basa kuat. Selain itu juga hindari mencampur pekatan langsung dengan kalsium yang sangat tinggi sobat ya. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya, kurang lebih seperti ini. Nah, anggap aja ini tanamannya sobat ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Kemudian waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik, jadi karena bisa membuat tanaman itu stres dan juga bercak daunnya sobat ya.
Kemudian untuk intervalnya itu, untuk fase generatif aktif, yaitu fase berbunga dan juga berbuah, intervalnya itu sekitar 5-7 hari sekali. Selanjutnya untuk fase perawatan normal, untuk intervalnya itu sekitar 7-10 hari sekali. Nah, selain dengan cara disemprot, juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Jadi kalau dikocor itu dosisnya sekitar 1-2 gram per liter air lah kurang lebih. Nah, untuk volume yang dikocorkan itu tergantung dari ukuran tanamannya sobat ya. Jadi untuk tanaman kecil itu sekitar 100-200 ml per tanaman. Kemudian untuk tanaman sedang itu sekitar 300-500 ml per tanaman. Dan juga untuk tanaman besar itu sekitar 1-3 liter per tanaman. Kemudian untuk intervalnya itu, untuk fase generatif aktif dan juga tanaman produksi tinggi, intervalnya itu sekitar 7 hari sekali. Kemudian untuk perawatan normal atau tanaman yang pertumbuhannya tidak terlalu berat, intervalnya itu sekitar 10-14 hari sekali. Dan pupuk ini itu cocok diaplikasikan pada saat mulai muncul bunga, buah pentil, pembesaran buah, sampai menjelang panen. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Merauke Flex G ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase generatif atau fase pembuahan, mungkin bisa menggunakan pupuk Merauke Flex G ini sobat ya. Ini kandungannya lumayan cukup lengkap, dan mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.